Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan ujian skripsi ya. Iya. Saudara Laun Abdul Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian dibuka resmi. Waktu ujian hasil kemarin itu ada beberapa masukan atau saran dari para penguji. Untuk dari Pak Armstrong itu, yang pertama perbaikan kesalahan pengetik dari yang info. Jadi saya sudah perbaiki di hampir di beberapa halaman. Kemudian saran yang kedua, gunakan random dan lakukan uji LM. Itu saya sudah lakukan di halaman 1 untuk menguji antara fixed effect model dan random effect model. Dan di situ nilai anunya 0,00 sehingga random memang model yang paling tepat digunakan. Kemudian yang selanjutnya tambahkan untuk dari Pak Armstrong itu tambahkan persamaan regresinya. Itu saya sudah tambahkan di halaman 98 di tabel 5.15 yang harga saham sama dengan minus 2,13358 dikurang 0,05836x1 dikurang 0,05836x2 tambah 0,05757x3 dan seterusnya. Kemudian saran dari Pak Armstrong juga perbaiki tabel 5.16 tentang perbandingan model yang halaman 99. Di situ memang ada kesalahan kemarin, hasil regresi dengan anunya tidak sesuai dan saya sudah perbaiki di halaman 99. Kemudian dari Profesor Buyung Sarita, yang pertama itu sarannya tambahkan pernyataan yang mendukung di pembahasan. Itu saya sudah tambahkan di halaman 101. Saya tambahkan itu pendapat dari Fikri Hoirunisa yang halaman 101 yang menyatakan bahwa investor tidak menjadikan return on asset sebagai pertimbangan karena rasio ini tidak mempertimbangkan dividen maupun capital gain yang didapat oleh seorang investor. Kemudian di halaman 107, di situ saya tambahkan pernyataan Rahmat Danto dan Raharja yang menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya nilai tukar secara signifikan terhadap harga saham karena adanya perbedaan sasaran masing-masing perusahaan yang sebagian mengandalkan impor dan sebagian lagi pada kegiatan ekspor. Kemudian saran yang kedua itu di bab 6 kesimpulan di halaman 108. Di situ disuruh sarannya untuk menyederhanakan dari kesimpulannya karena pas di hasil kesimpulan saya itu terlalu banyak pembahasannya, jadi saya sudah perbaiki di kesimpulan di halaman 108. Itu Prof. Saya persilakan Pak Armstrong. Nilai tambah pasar Pak. Jadi market value itu dilihat perbandingan antara jumlah saham yang berbeda. Rumusnya itu adalah jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham dikurang dengan jumlah ekuitas. Setiap peningkatan dari debt to equity ratio, maka harga saham itu akan menurun. Begitu. Nah, kemudian kalau pengaruh ROA terhadap harga saham itu kebutuhan apa dia? Kalau return on asset terhadap harga saham itu berpengaruh positif tetapi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Tidak signifikan, Pak. Peningkatan dari return on asset maka tidak akan mempengaruhi fluktuasi dari harga saham itu sendiri. Gitu. Kenapa dia? Itu karena kenapa dia? Karena return on asset itu tidak mempertimbangkan atau tidak menghitung tujuan jangka panjangnya sehingga investor itu berpendapat untuk dalam melihat return on asset itu tidak mempunyai prospek ke depan, tidak bisa kita lihat ke depan perusahaan itu bagaimana. Jadi investor tidak bisa disebut sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana. Maksudnya bagaimana dia itu? Itu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu mereka mengeluarkan saham agar dapat menambah menambah modal yang didapatkan dari luar, sehingga orang-orang yang mempunyai mempunyai dana yang lebih banyak, mempunyai dana dapat digunakan oleh perusahaan untuk laba yang laba perusahaan tersebut,
sehingga dan hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para pemberi dana tersebut. Oke. Kemudian ini pengaruh kurs terhadap harga saham. Untuk pengaruh kurs dalam penelitian saya itu berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kenapa bisa tidak signifikan? Karena dalam sampel yang saya gunakan itu beberapa perusahaan itu tidak menggunakan ekspor maupun impor, tidak terlalu tergantung pada ekspor maupun impor. Contohnya pada perusahaan Sampurna dan Gudang Garam. Di situ kan mereka adalah perusahaan bidang rokok, jadi bahan bakunya itu berasal dari dalam negeri, tembakau. Jadi tidak perlu dia mengambil dari luar. Jadi setiap fluktuasi kurs itu tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaannya. Kemudian segmentasi pasar dari kedua perusahaan tersebut juga lebih banyak di dalam negeri. Jadi tidak digunakan untuk luar negeri. Jadi tidak ada. Jadi apabila nilai kurs itu melemah atau meningkat pun tidak akan mempengaruhi dari kinerja perusahaan maupun penghasilan perusahaan tersebut. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Oke, nah ada 3 aktivitas utama seorang manajer keuangan. Apa saja itu, Aswad? 3 keputusan utama itu ada keputusan pendanaan. Ya, keputusan pendanaan itu manajer keuangan itu harus dapat mencari pendanaan baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan, bisa dilakukan melalui hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada namanya keputusan investasi. Untuk keputusan investasi sendiri itu dilakukan untuk melihat kira-kira investasi mana, kira-kira saham mana yang bisa digunakan, apakah itu obligasi, saham, ataupun aset-aset tetap seperti rumah, tanah, bangunan. Sementara untuk keputusan pengelolaan aset, jadi manajer keuangan itu bertugas juga untuk menggunakan aset yang dimiliki agar dapat mempunyai nilai yang lebih untuk perusahaan sehingga meningkatkan laba perusahaan dan tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, kita harus bicara 3 keputusan ya. Iya. Ada 1 kebijakan lagi. Ada 1 kebijakan. Kebijakan. Ya, kebijakan dividen. Ya. Pengaruh dari itu negatif tadi bagaimana itu? Coba menjelaskan kembali saya. Pengaruh debt to equity ratio siapa? Jadi setiap peningkatan dari debt to equity ratio maka harga saham itu akan menurun, karena kalau peningkatan debt to equity ratio tinggi maka dana yang digunakan dari luar atau utang yang digunakan dari luar itu lebih tinggi, sehingga para investor itu berpendapat bahwa apabila debt to equity ratio itu tinggi maka resiko yang ditanggung oleh para investor itu akan lebih tinggi, sehingga itu akan diterima pasar atau para investor. Di sini dia mengatakan bahwa semakin besar utang ya dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki, akan menurunkan harga saham. Iya, Pak. Saham tidak ada yang beli, dong. Pembeli saham. Iya, Pak. Pembeli saham itu investor untuk membeli saham itu semakin menurun. Iya, Pak. Karena risiko utang yang akan diderita oleh investor penjual itu kemungkinannya kurang akan memberi pendapatan. Iya, Pak. Nah, berarti ada manajemen utang yang tidak benar. Nah, kalau hasil penelitian yang terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian saya itu ada Ludia yang tahun 2018 dan Amanda 2013 yang menyatakan bahwa debt to equity ratio itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Tanya Aswad, judul skripsinya apa, Aswad? Pengaruh debt to equity ratio, return on asset, return on equity, earning per share, market value added, suku bunga dan kurs terhadap harga saham. Harga saham itu diukur dengan indikator apa? Itu dari closing price, Bu. Diambil dari annual report perusahaan indeks LQ45. Hasil penelitianmu coba dijelaskan dulu untuk semua hipotesis yang telah kamu uji.
eh, silakan dijelaskan hasil penelitian yang sudah kamu lakukan. Saya jelaskan dulu dari hipotesis saya yang pertama. Di hipotesis saya yang pertama itu dari variabel X1 atau debt to equity ratio terhadap harga saham. Di hipotesis awal dikatakan bahwa negatif dan signifikan terhadap harga saham, dan hasil dari regresi yang saya gunakan, dari hasil penelitian yang saya lakukan, hasil ini sesuai, bahwa hasil yang saya temukan juga bahwa debt to equity ratio itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Kemudian untuk hasil return on asset, hipotesis awal itu dinyatakan bahwa positif dan signifikan terhadap harga saham. Nah, tetapi hasil yang saya dapatkan atau hasil yang saya dapatkan dari penelitian saya bahwa return on asset itu berpengaruh negatif tetapi dan tidak signifikan terhadap harga saham. Kemudian untuk pengaruh return on equity itu hipotesis awal positif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil ini sesuai juga dengan hasil dari penelitian saya, di mana return on asset juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Kemudian untuk variabel X4, earning per share terhadap harga saham, itu hipotesis awal positif dan signifikan terhadap harga saham, dan hasilnya juga sesuai dengan penelitian saya bahwa earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Untuk variabel market value added, di hipotesis awal itu positif dan signifikan terhadap harga saham, dan hasilnya juga sesuai bahwa market value added itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Untuk variabel X6 atau suku bunga, di hipotesis awal itu dinyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, dan hasilnya juga sesuai. Hasil penelitian saya itu menyatakan bahwa variabel X6 atau suku bunga itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Untuk variabel X7 atau kurs, di hipotesis awal itu dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, dan hasilnya tidak sesuai dengan hasil penelitian saya, di mana hasil saya menyatakan bahwa kurs itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Oke, saya tertarik dengan yang terakhir tadi, kurs. Ya. Itu kurs dari hipotesis yang Anda kemukakan di awal itu ditolak ya? Ya, ditolak. Bisa dijelaskan kenapa hasil penelitianmu itu berbeda dengan menolak dari hipotesis yang kamu kemukakan? Ya, Bu. Mengapa penelitian saya ini berbeda dengan hipotesis awal saya? Karena beberapa dari sampel yang saya gunakan, perusahaan-perusahaan sampel yang saya gunakan itu ada beberapa perusahaan yang tidak mengandalkan ekspor maupun impor. Maksudnya di sini bahwa perusahaan-perusahaan yang saya teliti, ada beberapa perusahaan yang saya teliti itu tidak menggunakan bahan baku dari luar. Ini perusahaannya apakah? Kemudian segmentasi pasarnya juga tidak. Contohnya kayak PT perusahaan indeks LQ45, Bu, yang terdaftar di Bursa Efek. Kurs yang kamu gunakan apa? Seperti nilai yang Indonesia, Bu. Nilai jualnya. Dalam dolar ya? Iya, dalam dolar. Oke. Ini peminatannya manajemen keuangan ya? Iya, iya, Bu. Bisa dijelaskan manajemen keuangan itu apa? Manajemen keuangan itu menurut Bambang Rianto adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang dilakukan dengan biaya minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi. Baik, setelah kamu melakukan penelitian, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada perusahaan yang menjadi sampel ya? Apa ya? Oh, ya. Rekomendasi mungkin yang bisa saya berikan kepada perusahaan tersebut untuk lebih memperhatikan pengaruh-pengaruh dari hasil penelitian saya, di mana seperti debt to equity ratio itu yang memberikan sinyal buruk bagi para investor, dan kemudian dari suku bunga, sehingga perusahaan mungkin disarankan untuk lebih memperhatikan kedua rasio tersebut dalam melakukan aktivitas perusahaannya. Baik, cukup saya, Prof. Ya. Ya, ya, Bu. Itu nggak banyak ya? Ya.
Hasil penelitian saya itu ada dua variabel yang dari X1 sampai X7. Ada dua variabel yang negatif dan signifikan, yaitu equity ratio dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Kemudian terdapat 4 variabel yang berpengaruh. Ada 3 variabel. Ya. Ada dua variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, yaitu pertama return on equity, earning per share, dan market related. Mohon maaf, 3 tadi maksudnya. Kemudian untuk variabel yang tidak berpengaruh itu ada kurs dan return on asset. Persilakan Prof. Dedi. Terima kasih Prof. Buyung sebagai ketua. Ya, selamat ya, Saudara Aswad. Iya, Pak. Jadi banyak hal yang dipertanyakan oleh para dewan penguji, baik masukan untuk penyempurnaan skripsi saudara. Saya juga ada ya, tapi ya saya sudah dapat masukan dari Prof. Buyung tadi yang bagus sekali, dan saya yakin ini akan menyempurnakan. Banyak pertanyaan yang baik dari Pak Armstrong, Ibu Sri, Prof. Buyung sendiri juga dengan ini, saya sudah tahu nilai kamu. Aswad ini sudah menyelesaikan skripsi, ya. Jadi mungkin nilai yang cukup memuaskan, ya. A lah, A++ mungkin, ya. Ya, tinggal itu tadi yang saya sarankan. Terima kasih banyak Dewan Penguji. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ujian dengan resmi.